saya pikir sudah membuka perspektif kita ya tentang apa yang dilakukan oleh para ilmuwan kita terdahulu ya. Artinya kalau saya ambil benang merahnya yang mereka lakukan pada tahap-tahap awal itu sebenarnya adalah mencoba menggali kembali konsep Islam tentang ekonomi. Kenapa? Karena kita kan dihadapkan dengan sesuatu yang baru ya. Nah, ekonomi ini jujur saja kita katakan itu muncul dari rahim peradaban Barat ya. Karena ilmuwan kita ketika peradaban Islam berkembang tidak mampu menjadikan ekonomi Islam ini sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri ya. Kajian-kajian Ibnu Khaldun misalnya, Abu Yusuf, Abu Ubaid dan lain sebagainya sudah menyentuh tentang ekonomi. Tapi usaha berikutnya setelah Ibnu Khaldun melakukan kodifikasi dalam mukadimahnya itu belum memunculkan menjadi sebuah body of knowledge tersendiri ya, seperti fikih kita lihat, ilmu kalam ataupun ilmu hadis ya dan lain sebagainya. Jadi itu disambut oleh peradaban Barat. Nah, akhirnya mereka mencoba mengkodifikasi ilmu ini sehingga lahirlah ilmu ekonomi, ilmu sosiologi ya, ilmu politik. Ketika peradaban Islam sudah mulai jatuh dan peradaban Barat muncul ya setelah Renaissance itu. Nah, kemudian kita akan bangkit kembali nih zaman kebangkitan Islam. Nah, kita mulai merespon apa yang telah dilakukan oleh peradaban Barat ya. Kita merespon kembali ekonomi yang sudah dikembangkan di dalam peradaban Barat ya. Kita merespon ilmu sosiologi yang sudah dikembangkan di dalam peradaban Barat. Nah, ketika merespon ini, benar apa yang disampaikan oleh Pak Nurizal ya, ada perbedaan-perbedaan di kalangan ilmuwan Muslim untuk bagaimana kita menyikapi ilmu yang sudah dikembangkan di dalam rahim peradaban Barat ini. Yang kalau menurut Al-Atas sebenarnya ilmu ini bermasalah ya, dan harus kalau tidak kita reformasi ya kita bongkar kembali. Karena corrupted ya, has been corrupted, this knowledge has been corrupted. Demikian kata Naqib Al-Atas. Dan kebanyakan para ilmuwan juga sepakat itu ya, Al-Faruqi sepakat, kemudian Fazlur Rahman juga sepakat. Nah, tapi ada perbedaan-perbedaan tentang caranya. Sehingga tadi yang terakhir itu saya dengar ada istilahnya kita yang perlu difokuskan bukan di ilmunya tapi di manusia yang melahirkan ilmu, human mind itu kan. Nah, human mind karena kalau manusianya bermasalah, ilmunya yang dilahirkan juga akan bermasalah. Kenapa ilmu Barat itu bermasalah? Karena dilahirkan oleh manusia-manusia yang bermasalah dalam peradaban Barat ya. Filosofisnya, worldview-nya bermasalah, ideologinya juga bermasalah. Nah, tapi ada yang berpendapat juga bahwa tidak semua yang dilahirkan itu bermasalah. Ada yang juga bermanfaat. Nah, karena itu harus dipilah, kemudian dipilih ya, diklasifikasikan mana yang kira-kira benar, mana yang kira-kira salah. Sehingga muncullah Islamization of knowledge itu, Islamisasi ilmu. Islamisasi ilmu ini kita membeda-bedakan. Nah, yang bisa kita terima, mana yang kita tolak. Kemudian mana yang harus diimprove kembali. Nah, Zainal Abidin Ahmad, mungkin Pak Nurizal yang sudah membaca itu kira-kira pendekatannya kemana nih? Karena sepertinya beliau sangat aware ya, seperti Pak Samsul Idul Adha juga menyampaikan ya. Kelihatannya beliau sangat aware dengan teori ekonomi yang ada waktu itu, yang ada di dalam tulisan-tulisan Barat ya, sama seperti tokoh-tokoh yang lain, karena memang tokoh-tokoh kita sangat luar biasa membacanya ya. Muhammad Hatta itu banyak sekali membaca, Safruddin Prawiranegara juga, sehingga mereka menguasai teori-teori Barat itu. Nah, apakah yang dilakukan oleh Zainal Abidin Ahmad ini juga mencoba mengkritik teori-teori tersebut ya. Yang sudah kelihatan oleh saya adalah beliau coba menyambung tradisi pemikiran ekonomi Islam ini. Jadi ya beliau sambung apa yang telah oleh Asy-Syaibani ya, apa yang telah ditulis oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu ya. Contohnya tadi ketika mendeskripsikan tentang pembagian
tiang ekonomi ya, itu dibagi dua, kasab dengan infak ya. Nah ini artinya beliau tidak melanjutkan apa yang ada di dalam ilmu ekonomi konvensional. Kalau ilmu ekonomi konvensional itu membagi bidang ekonomi menjadi tiga, ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah di dalam khazanah intelektual Islam itu kita tidak mengenal itu. Yang kita tahu adalah tentang kasab dan infak ini, jadi dua dimensi saja. Nah kasab ini yang untuk menghasilkan, bekerja kan, mungkin produksi itu masuk ke situ. Kemudian infak ini konsumsi itu bagian dari infak, ya. Kemudian distribusi juga bagian dari infak. Nah, tapi ada ketika kita membelah, ataupun membeda-bedakan antara konsumsi dan distribusi. Nah, ada sesuatu yang mungkin akan salah dalam teorinya nanti, ya. Sehingga saya jadi menulis artikel tentang konsumsi. Nah, sangat sulit sekali kita menemukan dalam khazanah literatur Islam itu tentang konsumsi. Istilah yang ada sekarang kan istihlak ya, istihlakiyah gitu kan Pak Nurizal ya. Nah itu pun istilah baru sebenarnya. Istilah baru yang muncul akhir-akhir ini ketika ilmu ekonomi barat diajarkan. Nah dalam khazanah kita istihlak itu tidak dikenal ya. Yang ada ya infak ya. Nah karena itu infak itu konsumsi. Ada konsumsi yang di atas keperluan, konsumsi di bawah kebutuhan ya. Nah ini bagian dari infak juga. Nah jadi ini sangat menarik. Kemudian ya beliau mencoba menemukan dasar-dasar teori itu di dalam Al-Quran sendiri ya. Dalam Al-Quran sendiri tujuan ekonomi Islam yang disampaikan oleh Pak Nurizal tadi dalam slide-nya itu beliau ambil dari Al-Qasas ya. Surah Al-Qasas ayat 77. Tujuan ekonomi Islam. Ya, ini juga sesuatu yang berbeda dengan konvensional ya. Jadi kalau Al-Qasas 77 itu tujuan yang pertama ya kesenangan di akhirat ya, kesejahteraan di akhirat. Kemudian kesenangan di dunia. Kemudian baru kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini melalui ihsan, melalui ta'awun tadi kan. Yang melalui prinsip ihsan. Nah, artinya apa? Saya melihat Pak Zainal Abidin Ahmad juga membongkar kembali doktrin ataupun dogma ataupun paradigma mungkin ya, paradigma ekonomi konvensional itu. Mulai dari beliau mengklasifikasi kegiatan-kegiatan ekonomi, kemudian sektor ekonomi ya, kemudian tujuan ekonomi pun beliau ambil dari dasar Islam, bukan mengislamkan apa yang ada di konvensional. Karena kalau kita mengislamkan mungkin tidak banyak yang kita tolak dari ilmu ekonomi konvensional, lebih banyak kita terimanya gitu kan. Nah ini yang menjadi catatan kita. Kemudian saya sangat suka dengan pendekatan Zainal Abidin Ahmad ini karena kelihatannya beliau adalah di antara ilmuwan yang aktif merespon perkembangan dunia. Ya. Baru tahu tadi bahwa Pak Adi bilang beliau menulis buku ini 1950, tahun 1950. Nah sebelumnya 1949 itu diadakan konferensi ekonomi Islam yang pertama di Pakistan ya. Ya, Karachi. Karachi ya. Nah ini apakah beliau hadir di konferensi itu ataupun beliau tahu bahwa ada konferensi kemudian beliau tulis tentang ekonomi Islam ini. Nah ini perlu kita selidiki lebih lanjut karena untuk melihat ya interaksi beliau dengan diskursus yang disampaikan oleh para ilmuwan dunia waktu itu. Kira-kira apakah beliau ada hubungan dengan ilmuwan-ilmuwan dunia konferensi 1949 itu ataupun tidak ya? Ataupun beliau beliau tahu konferensi itu, kemudian beliau mencoba mencari informasi dan kemudian beliau menulis sendiri ekonomi Islam menurut Zainal Abidin Ahmad. Karena di antara ilmuwan kita yang merespon ekonomi Islam ini pada tahun 1950-an mungkin sangat langka ya.
kebanyakannya adalah kita merespon sosialisme ya, disampaikan juga tadi. Kebanyakan ilmuwan kita waktu itu lebih cenderung untuk merespon bagaimana Islam melihat sosialisme. Nah, sehingga muncullah buku-buku Islam dan sosialisme. Nah, Zainal Abidin Ahmad kelihatannya berbeda dia. Beliau sudah dapat merasakan ekonomi Islam ini akan lahir ya. Sehingga beliau tidak merespon begitu jauh tentang Islam dan sosialisme, tapi langsung ke arah ekonomi Islamnya. Beliau bisa merasakan kelihatannya bahwa ekonomi Islam ini akan lahir dan perlu diperkaya dimensi konsepsinya ataupun dimensi landasan filosofisnya ya. Sehingga kajian beliau ini sangat komprehensif ya. Jadi ketika Pak Nurizal sampaikan di slide itu, saya terkejut karena apa yang kita pelajari di dalam buku pengantar ekonomi Islam yang ada saat ini, itu hampir semuanya sudah dibahas oleh Zainal Abidin Ahmad. Ya. Mulai dari definisi ya, apa itu ekonomi, kemudian tujuan ekonomi, dimensi-dimensinya, aspek-aspek kehidupan ekonomi ini, semuanya sudah kelihatannya, sudah coba direspon oleh Pak Zainal Abidin Ahmad. Nah ini sesuatu yang langka, bisa terjadi tahun 1950-an ya. Kalau 1980-an itu sangat wajar ya, karena diskursus sudah sangat berkembang. 1970-an kan itu puncak dari gerakan kebangkitan Islam ya, 1970-an, sehingga muncullah Islamization of Knowledge, Triple IT muncul, kemudian gerakan-gerakan An-Nahda Al-Islamiyah di seluruh dunia itu muncul 1970-an. Hingga kalau buku diterbitkan 80-an, nah itu sudah sangat wajar kalau mencoba merespon segala hal. Tapi di 1950-an, beliau sudah mencoba merespon dimensi yang luas dalam ilmu ekonomi ini. Nah ya Pak, jadi ya bisa dikembangkan. Untuk kalau tugas kita sekarang kan dari apa yang disampaikan oleh Pak Zainal Abidin Ahmad ini, kita coba lahirkan teori-teori baru. Nah, beliau mungkin sudah melemparkan gagasannya, konsepsi ekonomi Islam ini. Nah, kita coba lahirkanlah teori-teori baru dari tulisan-tulisan beliau. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Karena setelah konsep harus ada teori. Ya. Teori ini berguna untuk tahap berikutnya, tahap empiris ya. Empiris, kita melakukan tes empiris tanpa teori, itu yang seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, kita coba tes berbagai macam tes ya untuk evidence, tapi landasan teoritisnya masih pakai teori-teori barat ya. Fisher dan lain sebagainya, itu Pak Samsul jagoannya tuh. Nah, jadi akhirnya kita temukan kasus-kasus Islam, kasus-kasus masyarakat Islam supporting conventional theories ya. Ya, kita membenarkan teori-teori konvensional yang sudah ada, tapi kasusnya sekarang kasus masyarakat Islam. Nah, karena kita sudah membenarkan teori konvensional, akhirnya ya nggak perlu lagi ada teori baru, mungkin demikian, sehingga akhirnya tidak ada usaha untuk melahirkan teori baru. Nah, karena itu kita perlu melahirkan teori ini, teori konsumsi bagaimana, teori infak itu bagaimana ya, sehingga muncul nanti model-model ekonomi baru, model-model baru dalam ekonomi Islam. Mungkin Nurizal model ini ya. Amin, amin, amin. Ya, itu sangat kurang respon kita. Chowdhury menulis buku sudah banyak sekali, tapi Chowdhury's model belum ada yang melahirkan. Mungkin TSR sudah ada ya, Tauhidic String Relation itu. Nah, demikian yang harus kita lakukan sebagai generasi yang hidup setelah ilmuwan-ilmuwan ini menulis karya mereka. Demikian Pak Adi.